Bab 276 menguji Ruan Wendy. Kamu pikir Li Hu bodoh? Ruan Wendy balik bertanya. Apakah dia tidak bodoh? Zuo Zigang menggaruk bagian belakang kepalanya. Orang-orang dari desa Siping dan desa Xia semua tahu bahwa Li Hu hanya orang bodoh. Selera makannya luar biasa, bahkan orang tuanya tidak mampu membiayai hidupnya. Saat hujan, bukannya mengambil pakaian, dia malah keluar menjemur selimut. Jika orang seperti itu tidak bodoh, apakah masih ada orang bodoh di dunia ini? Haha, Ruan Wendy tertawa kecil, lalu dengan nada serius dan agak menegur berkata, Wakil Kepala Pengawal Zuo, ingatlah satu hal, apa yang kamu dengar bisa menipu, tetapi apa yang kamu lihat adalah kenyataan. Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Tuan Zhao juga seorang pengangguran? Memukul dan memarahi istri dan anak perempuannya, bahkan mengancam akan menjual mereka untuk berjudi. Tapi apa yang kamu lihat? Apakah Tuan Zhao tampak seperti seorang pengangguran? Apakah dia pernah memukul istri dan anak perempuannya? Itu adalah penyamaran. Semakin sederhana dan tidak berdaya seseorang tampak di mata orang lain, semakin mudah bagi musuh untuk lengah, sehingga mereka bisa menang dengan mudah. Saat mereka berdiskusi, di dalam kantor pengawalan, Zhao Ping mulai membersihkan luka Li Qi dengan anggur. Meskipun sangat sakit, Li Qi tidak mengernyit sedikit pun. Sebaliknya, dia terus meyakinkan Zhao Ping bahwa selama kakinya bisa sembuh, dia bersumpah akan mengikuti Zhao Ping sampai mati dan melindunginya. Jika Zhao Ping tidak membutuhkan, dia akan tinggal di desa Siping dan melindungi tempat itu. Zhao Yong juga menyatakan hal yang sama. Bahkan keduanya mengucapkan sumpah. Zhao Ping merasa senang di dalam hati, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya, dia dengan serius menangani luka-luka mereka. Setelah merawat Li Qi, dia kemudian merawat Zhao Yong. Setelah selesai, dia memeriksa tempat mereka menjalani uji coba kulit dan tidak ada reaksi alergi. Zhao Ping merasa lega. Setelah susah payah mendapatkan dua pengawal ahli, jika mereka alergi terhadap penisilin dan tidak bisa diinfus, itu akan sangat merepotkan. Infeksi yang begitu parah, jika tidak diberi infus, kemungkinan besar akan mati. Setelah berakting sepanjang hari, Zhao Ping ingin mendapatkan sedikit hasil. Sekarang saya akan memberikan infus kepada kalian berdua. Zhao Ping berkata, infus. Keduanya bingung, tetapi tidak membantah, menunggu Zhao Ping beraksi. Mereka sangat siap seperti tikus putih dalam eksperimen. Zhao Ping tidak ragu-ragu, dia mengambil botol infus, sebenarnya adalah kandung kemih babi. Tabungnya terbuat dari batang bambu, dan jarumnya juga dari batang bambu. Mengenai sakelar, maaf, tidak ada. Untungnya, tabungnya cukup kecil, sehingga alirannya tidak terlalu cepat. Dengan demikian, pengobatan infus pertama di dinasti Dawei pun dilakukan. Ini adalah momen bersejarah. Sayangnya, tidak ada kamera untuk mengabadikan momen itu. Namun, setelah satu percobaan, akan ada yang kedua. Melalui eksperimen pada mereka berdua, Zhao Ping semakin terbiasa. Ketika nanti Song Ming datang, dia akan memberikan pengalaman ini kepadanya. Entah kapan dia akan datang. Zhao Ping mengeluh dalam hati. Kemudian dia berkata kepada Li Qi dan Zhao Yong, infus sudah selesai, saya akan menugaskan seseorang untuk menjaga kalian di sini. Jika ada ketidaknyamanan, segera minta orang itu memanggil saya. Selain itu, ketika cairan dalam kandung kemih ini habis, suruh orang itu mencabut tabungnya. Kalian bisa bergerak bebas. Besok saya akan memberi kalian infus lagi, begitu selama 3 hari, kalian akan sembuh. Terima kasih, Tuan. Li Qi dan Zhao Yong sangat berterima kasih. Mata mereka penuh dengan air mata. Zhao Ping menenangkan mereka sejenak, lalu memanggil Li Hu untuk memanggil seorang pengawal menjaga mereka, kemudian dia pergi bersama Li Hu. Mereka langsung pergi ke ruang rapat, memanggil Wen Qi, Ruan Wendy, dan Zuo Zigang untuk rapat. Liu Mengru juga datang setelah mendengar berita tersebut. Zhao Ping pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Ruan Wendy, memujinya karena pintar dan bijaksana, bisa memahami maksudnya hanya dengan tatapan mata, dan bekerja sama dengannya untuk merekrut Li Qi dan Zhao Yong. Hahaha, Tuan terlalu memuji. Ruan Wendy tersenyum sopan.
Zuo Zigang merasa tidak nyaman mendengar ini. Semua penasihat ini, kenapa mereka semua seperti koin perak tua? Untungnya, mereka bukan musuh. Kalau tidak tahu bagaimana dia akan mati. Namun, sebagai seorang pejuang kasar, dia selalu merasa tidak nyaman dengan rencana licik para penasihat ini. Sayangnya, dia tidak bisa belajar taktik licik tersebut. Hanya bisa menerima dengan gigi terkatup. Kemudian mereka membahas isi rapat. Ruan Wendy menjelaskan urusan pemberantasan bandit. Sebenarnya, berita ini sudah sampai sebelumnya, Zhao Ping sudah tahu sebagian besar. Ruan Wendy hanya menambahkan hal-hal yang belum dia sebutkan dalam suratnya. Liu Mengru juga tahu, tetapi mendengar kembali bagaimana Ruan Wendy menggunakan strategi-strategi hebat dalam pemberantasan bandit, dia tetap terkejut. Dia segera memutuskan untuk mengangkat Ruan Wendy sebagai penasihat militer tentara elang terbang. Gajinya naik berkali-kali lipat. Ruan Wendy sangat gembira hingga mulutnya hampir tidak bisa tertutup. Sayangnya penasihat militer sebelumnya tidak berada di tentara elang terbang. Liu Mengru menghela nafas, kalau tidak, dengan strategi penasihat militer, kita tidak akan terjebak dalam penyergapan musuh, sebaliknya, kita bisa menghancurkan musuh tanpa sisa. Menyinggung hal ini, saya ingin mengatakan sesuatu. Zhao Ping berbicara, dari mulut Liu Wenhao, kita mengetahui kebenaran di balik pengkhianatan tentara elang terbang. Zhao Ping memberitahu Ruan Wendy tentang informasi yang diungkapkan oleh Liu Wenhao, ingin mendengar pendapatnya. Ruan Wendy mendengarnya, pertama merasa terharu. 6 departemen kementerian di ibu kota bekerja sama untuk menghancurkan tentara elang terbang. Menurut sifat Tuan dan Jenderal Elang Terbang, mereka pasti akan membalas dendam. Itu hampir seperti pemberontakan. Apakah berhasil atau gagal, dia bisa dengan bangga menghadapi keluarga Liao. Kemudian dia merasa khawatir. Balas dendam. Dengan kekuatan desa Siping saat ini melawan 6 departemen di ibu kota, itu seperti melawan raksasa dengan telur. Namun segera Ruan Wendy mengubah pikirannya. Dengan cinta Liu Mengru terhadap tentara elang terbang, mengetahui kebenaran, mustahil untuk tidak membalas dendam. Jelas, masalah ini telah ditekan oleh Tuan Zhao. Saat ini Tuan Zhao bertanya strategi kepadanya, mungkin sebagai ujian, atau memberikan petunjuk. Ruan Wendy tertarik, sambil mengelus janggutnya, dia tersenyum dan berkata, Tuan, satu kata, stabil. Stabil. Liu Mengru mengerutkan kening, baru saja mengangkatmu sebagai penasihat militer tentara elang terbang, kamu tidak berpikir untuk membalas dendam. Bahkan jika tidak untuk tentara elang terbang, seharusnya untuk membalas dendam keluarga Liao, bukan? Jenderal, yang saya maksud dengan stabil bukan berarti tidak membalas dendam, tetapi menunggu waktu yang tepat. Ruan Wendy menjelaskan, pertama, dinasti Dawei mungkin terlihat korup dan penuh bandit. Tetapi masih merupakan raksasa yang besar. Raksasa yang mati pun masih menggeliat, dengan kekuatan desa Siping saat ini melawan 6 departemen di ibu kota, itu seperti bunuh diri. Kedua, kita hanya tahu bahwa ada keterlibatan 6 departemen dalam penghancuran tentara elang terbang. Apakah 6 departemen benar-benar dalang utama? Apakah mungkin ada kekuatan keluarga lain yang terlibat? Kita belum tahu, bertindak tergesa-gesa, kita mudah terjebak dalam perangkap musuh. Itulah sebabnya saya menyarankan kita menunggu. Liu Wenhao telah dieksekusi, dan Tuan menutup informasi ini. Tidak tahu kapan kabar ini sampai ke 6 departemen. Kita gunakan kesempatan ini untuk berkembang, sambil terus menyelidiki kebenaran. Karena sudah ada keterlibatan 6 departemen, penyelidikan akan lebih mudah. Setidaknya kita harus berhati-hati dengan keluarga yang memiliki hubungan baik dengan 6 departemen. Hahaha, bagus, sangat bagus. Zhao Ping memuji. Pikiran kita sama. Selanjutnya, saya ingin menguji kamu lagi. Kaisar sudah tua, sering sakit-sakitan, bisa meninggal kapan saja. Kaisar hanya memiliki satu putra mahkota yang masih berusia 6 tahun, jika Kaisar wafat, meskipun putra mahkota naik tahta, dia tidak bisa mengelola pemerintahan. Dalam situasi ini, apa yang harus kita lakukan? Dengung. Kepala Ruan Wendy berdering. Dia berdiri dengan semangat. Jika bukan karena tempat yang tidak sesuai, dia mungkin sudah menari kegirangan.
Kaisar sakit. Sakit parah hingga hampir mati. Ini benar-benar kabar baik. Ruan Wendy ingin bertepuk tangan. Namun setelah mempertimbangkan, dia kembali menjawab dengan satu kata, stabil. Mengapa? Zhao Ping tersenyum dan bertanya, Kaisar wafat, putra mahkota masih muda, kita tidak seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu ibu kota dan merebut tahta. Tahta dinasti Dawei, jika dia yang bernama Chen bisa duduk, mengapa saya yang bernama Zhao tidak bisa? Bab 277 Analisis Sang Penasihat Militer. Semua orang di ruangan itu, kecuali Ruan Wendy, menatap Zhao Ping. Bahkan Li Hu pun melihat Zhao Ping dengan mata berbinar. Liu Mengru tidak bisa menahan diri dan berkata, suamiku, bukankah kamu bilang tidak akan memberontak? Kenapa sekarang kamu tertarik menjadi kaisar? Tenang saja, Zhao Ping melambaikan tangan. Mari kita dengarkan pemikiran penasihat militer kita, Ruan Wendy. Pertama, kekuatan. Ruan Wendy mengangkat satu jari, kekuatan desa Siping kita terlalu lemah. Jangankan merebut tahta, bahkan melawan pasukan satu provinsi pun kita mungkin tidak bisa. Seperti komandan militer King Zhu, Mu Sangwu, jika dia bergerak untuk menekan kita, kita mungkin hanya bisa melarikan diri. Berusaha merebut tahta sekarang sama saja dengan menyerahkan diri. Kedua, sumber daya manusia. Siapa orang-orang di desa Siping kita? Baik itu warga desa biasa atau bandit dari gunung, mereka semua buta huruf, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan jika kita berhasil merebut tahta, dengan kemampuan mereka, bisakah mereka mengelola negara dengan baik? Apakah semua tugas akan jatuh pada satu orang, yaitu kamu? Kelelahan saja bisa membuatmu mati. Ketiga, meskipun kaisar sudah tua, apakah dia benar-benar sakit parah hingga hampir wafat? Bagaimana jika berita itu tidak benar? Atau mungkin kaisar sengaja menyebarkan kabar ini untuk menjebak para pemberontak? Jika kita muncul, bukankah itu justru sesuai rencana mereka? Keempat, dinasti Dawei adalah kerajaan yang didirikan oleh keluarga Chen, dan telah berlangsung lebih dari 200 tahun. Semuanya dipimpin oleh keluarga Chen. Bahkan jika kaisar benar-benar wafat dan putra mahkota masih muda, tidak bisa mengelola pemerintahan, bukankah masih ada anggota keluarga Chen lainnya? Ada paman kaisar, seperti Gubernur King Zhu, Chen Xinghe. Ada saudara kaisar, seperti Gubernur Yuzhu, Chen Tong, yang merupakan adik kandung kaisar. Jika kita berusaha merebut tahta, tanpa legitimasi, seluruh negara akan sulit bersatu. Itulah sebabnya saya menyarankan untuk stabil. Secara bertahap kembangkan kekuatan kita sendiri. Yang terbaik adalah mencapai titik di mana kita bisa menyerang atau bertahan. Pada saat itu, apapun yang terjadi dengan dinasti Dawei, kita akan tetap tidak terkalahkan. Hahaha, bagus, sangat bagus. Zhao Ping memuji, tidak heran istriku memilihmu sebagai penasihat militer. Kamu benar-benar layak. Namun, aku tidak memiliki niat memberontak, kamu bisa tenang. Aku tidak akan membawa kita menuju kematian. Memberontak tidak pernah berakhir baik. Itu adalah pelajaran dari sejarah. Apalagi, sejarah meninggalkan sebuah pepatah kuno. Membangun tembok yang tinggi, mengumpulkan banyak makanan, dan menyatakan diri sebagai raja secara perlahan. Meskipun dalam kehidupan sebelumnya pepatah ini telah menjadi filosofi hidup dan sering diucapkan dalam ilmu sukses. Namun pada akhirnya, itu adalah refleksi kehidupan Zhu Yuanzhang sebagai raja dan kaisar. Bagaimana dengan dirinya saat ini? Tidak ada tembok yang dibangun. Karena belum menemukan semen, Zhao Ping tidak memfokuskan upaya pada tembok kota. Begitu semen ditemukan, Zhao Ping berpikir hal pertama yang akan dia lakukan adalah membangun tembok kota dengan struktur beton bertulang. Bahkan jika tidak bisa mengelilingi seluruh Qingzhou, setidaknya harus mengelilingi Kabupaten Yunnan. Membuatnya menjadi benteng yang sangat kokoh. Berusaha menyerang dari luar akan menjadi mimpi. Adapun mengumpulkan banyak makanan, dia telah membeli banyak makanan, mungkin tidak untuk merebut kerajaan, tetapi cukup untuk menjaga kehidupan orang-orang di daerah ini. Jika kekuatan berkembang, menjadi raja dan kaisar adalah hal yang wajar. Namun, Zhao Ping tidak memberitahu Ruan Wendy semua ini. Sebaliknya,
dia melanjutkan bertanya, sekarang analisislah, jika terjadi kudeta di istana, apa yang harus kita lakukan? Dengan syarat, aku ingin menyelamatkan Jenderal Utara dan tidak ingin seluruh negara kacau. Ini, Ruan Wendy merasa kesulitan. Dia hanya seorang bandit, bukan penasihat militer sungguhan. Bisa mengatakan sebanyak ini adalah hasil dari belajar dari Zhao Ping dan menilai situasi. Tiba-tiba terlibat dalam kudeta istana. Siapa yang bisa menganalisis ini? Sudah berapa lama dia tidak berhubungan dengan orang-orang itu, bagaimana bisa tahu apa yang mereka pikirkan? Zhao Ping juga tahu ini, dia tersenyum dan berkata, penasihat militer, katakan saja apa adanya, tidak masalah jika salah atau benar, aku hanya ingin mendengar pendapatmu sebagai referensi. Aku tidak akan benar-benar mengikuti apa yang kamu katakan. Kalau begitu aku akan mencoba. Ruan Wendy berpikir sejenak, lalu mengangkat jari lagi. Pertama, jika tidak ingin seluruh negara kacau, yang paling penting adalah melindungi kaisar. Selama kaisar tetap duduk di tahtanya, dengan Jenderal Utara menjaga ibu kota, tidak ada yang bisa mengacaukan. Tentu saja, jika sesuatu terjadi pada kaisar, seperti wafat atau terbunuh, itu adalah situasi yang berbeda. Poin kedua yang ingin aku katakan adalah berdasarkan ini. Kedua, jika kaisar wafat, putra mahkota naik tahta. Karena dia masih muda, tidak bisa mengelola pemerintahan, dibutuhkan seorang wali penguasa. Siapa yang cocok menjadi wali penguasa? Pilihan utama adalah Ibu Suri, yaitu ibu dari putra mahkota, Permaisuri Hao. Saya dengar, Permaisuri Hao berasal dari keluarga Qian, dan keluarga Qian adalah keluarga terkaya di dinasti Dawei, pasti akan mendukung penuh ini. Kedua adalah guru putra mahkota, guru saat ini, Mu Chen. Keluargamu memiliki Mu Sangwu sebagai jenderal, yang mengendalikan seluruh pasukan Qingzu, kekuatan besar, pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan posisi ini. Kemudian ada para sarjana, sarjana besar kabinet Su Wencheng, sarjana Hanlin Zhuge Yuanlang, dan Menteri Utama Su Chun. Tiga orang ini telah berkuasa di dinasti Dawei selama beberapa dekade, memiliki kekuatan yang kompleks dan mendalam, juga berpeluang besar. Hasil terbaik adalah, tiga kekuatan ini bersama-sama menjadi wali penguasa, berkonsultasi satu sama lain dalam segala hal, sehingga istana tidak akan kacau. Satu-satunya masalah adalah, orang-orang ini sudah lama berkuasa, tidak mau melepaskan kekuasaan. Ketika putra mahkota tumbuh dewasa, mungkin akan ada pertarungan sengit lagi. Tentu saja, ini semua tentang pejabat sipil, wali penguasa dari kalangan militer tentu adalah Jenderal Utara. Dengan jenderal tua itu, semuanya akan aman. Namun, ada satu masalah, Jenderal Utara sudah tua, seberapa lama dia bisa hidup adalah. Sret, belum selesai bicara, Liu Mengru sudah menatap tajam padanya. Tatapan itu seperti dua pisau tajam yang mengarah ke leher Ruan Wendy, membuatnya merasa dingin di lehernya. Dia segera sadar, cepat-cepat menjelaskan, Jenderal Elang Terbang, maaf, saya tidak bermaksud mengutuk jenderal tua itu, hanya saja. Tidak apa-apa, Liu Mengru mengangguk tenang, kamu adalah penasihat militer, seharusnya mempertimbangkan semua kemungkinan. Meskipun Jenderal Utara adalah ayahku, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Benarkah tidak mempermasalahkan? Kenapa aku masih merasa leherku dingin? Ruan Wendy dengan hati-hati mengubah kata-katanya, jadi, yang paling penting bagi kita sekarang adalah memberitahu Jenderal Utara kebenarannya. Membiarkannya mempersiapkan diri. Siapa yang harus memberitahunya? Zhao Ping bertanya. Ruan Wendy tidak segera menjawab, tetapi dengan serius memikirkan, lalu berkata, kamu sendiri yang harus pergi. Omong kosong. Wen Qi langsung melompat, penasihat militer, apakah kamu tidak tahu bahwa banyak orang ingin membunuh tuan kita sekarang? Terutama orang-orang di ibu kota. Mengirim tuan ke ibu kota, apa bedanya dengan mencari mati? Itu juga tidak ada pilihan lain. Ruan Wendy menghela nafas, sebenarnya Jenderal Elang Terbang adalah pilihan terbaik, tapi dia dianggap sudah mati, masuk ke ibu kota dengan sembarangan, jika ketahuan, kerusakan yang terjadi bisa lebih besar. Sedangkan orang lain,
meskipun bisa mendekati Jenderal Utara, mungkin tidak akan mendapat kepercayaannya. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda kudeta, siapa yang mau percaya? Semuanya hanya dugaan kita. Hanya karena sebuah dugaan, membuat orang di ibu kota panik, dengan kecerdasan Jenderal Utara, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan menyelidiki, memverifikasi. Begitu dia melakukan itu, mudah memancing musuh. Jadi hanya Tuan yang merupakan pilihan terbaik. Hanya saja masalah keamanannya tidak bisa dijamin. Saat mengatakan ini, Ruan Wendy melirik Li Hu dengan rasa tidak suka. Jika Li Hu adalah ahli seperti Ying Yi, Tuan pergi ke ibu kota pasti aman. Apa salahku? Li Hu bingung, tapi dia dengan rendah hati mengangguk. Namun saat menyentuh sendi boneka kayu, dia menggunakan kekuatan lebih besar. Krek, kepala boneka kayu itu jatuh dari lehernya. Ruan Wendy terkejut hingga hampir terjatuh. Sangat bagus, sesuai dengan pemikiranku. Zhao Ping kembali memuji. Orang bijak zaman dahulu memang benar-benar bijak. Dia berdiri di atas bahu 5.000 tahun peradaban, dengan begitu banyak pengalaman sejarah sebagai dasar, bisa menganalisis hasil yang mirip dengan Ruan Wendy. Dan Ruan Wendy, meskipun dia pernah berada di ibu kota, bisa berhubungan dengan beberapa tokoh besar, mendengar dan melihat, bisa menganalisis situasi dunia. Tapi dia sudah menjadi bandit selama bertahun-tahun. Seharusnya yang dia dengar dan lihat adalah cara merampok, bukan bagaimana dia bisa mengerti situasi dunia. Namun dia bisa mengatakan itu semua dengan jelas dan masuk akal. Menjadi penasihat militer tentara elang terbang, benar-benar layak. Zhao Ping benar-benar mengagumi, dan juga sedikit berharap. Dengan menyebarkan informasi rekrutmen secara luas, siapa lagi yang akan dia rekrut? Namun, sekarang, dia masih perlu berdiskusi lebih lanjut dengan Ruan Wendy, lalu berkata, penasihat militer Ruan, setelah kamu selesai menganalisis, sekarang dengarkan strategiku. Menghadapi situasi seperti itu, aku telah menyimpulkan beberapa poin berikut. Bab 278 Rencana Zhao Ping. Pertama, merekrut tentara. Dasar kekuatan desa Siping kita terlalu lemah, baik dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi maupun jumlah orang yang tersedia, semuanya sangat minim. Jadi kita harus memperluas jumlah orang kita. Melatih kekuatan tempur tingkat tinggi itu sulit, hanya bisa merekrut mereka. Ini adalah tugas yang harus kamu atur, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, kita harus mendapatkan beberapa ahli. Baik, Ruan Wendy mengangguk hormat, dalam hati sudah memikirkan siapa yang tepat untuk mengurus ini. Namun, setelah mengulas kembali komposisi orang-orang di desa Siping, semuanya terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah kelompok inti awal Zhao Ping. Ada Xia Kuan, Yun Man, Xia Yang, dan yang lainnya. Yang lebih tenang adalah Xia Kuan, Gao Meng, dan Xia Zixue. Tetapi ketiga orang ini memiliki tugas penting. Xia Kuan adalah kepala pengawal utama di kantor pengawalan, saat ini bertugas melindungi toko kain di Provinsi Donghai dan melatih pengawal. Dia tidak punya waktu luang. Gao Meng adalah komandan ribuan orang di kamp penerobos, jiwa dari tim gendut itu. Dia juga tidak bisa meninggalkan posnya. Xia Zixue adalah pilihan yang bagus, tapi sayangnya dia berada di ibu kota, menyelidiki kebenaran di balik penghancuran tentara elang terbang. Selain itu, dia juga memimpin jaringan intelijen desa Siping, tidak bisa dipindahkan. Yang lebih muda, seperti Liu Muyun. Dia adalah prajurit pengintai yang diangkat langsung oleh Zhao Ping, jika dia pergi, tentara akan kehilangan mata mereka, yang dapat mengakibatkan penilaian yang salah. Xia yang adalah ahli panahan, terutama bertugas menjaga desa Siping. Namun, Xia yang terlalu muda dan kurang tenang. Jika dia dikirim untuk merekrut ahli, kemungkinan besar hasilnya tidak akan memuaskan. Adapun Yun Man, dia juga masih muda dan bersemangat, sedang belajar dengan Ying Yi, dan merupakan murid Zhao Ping. Bagaimana mungkin dia dikirim untuk tugas berbahaya seperti itu? Jika gagal merekrut ahli dan malah terbunuh oleh ahli tersebut, bagaimana cara menjelaskannya kepada Zhao Ping? Qian Liu adalah pilihan yang baik. Selain itu,
dia adalah saudara Zhao Ping, seharusnya bersedia melakukan apapun demi saudaranya. Sayangnya, dia adalah bendahara yang ditunjuk oleh Zhao Ping. Dia bertanggung jawab atas uang dan persediaan Zhao Ping, membayar gaji bulanan, membantu memperluas toko kain, dan banyak tugas lainnya. Jika dia dipindahkan, sulit untuk menemukan penggantinya. Adapun Li Hu, dia adalah penjaga Zhao Ping, tidak boleh dipindahkan. Setelah mempertimbangkan semua ini, Ruan Wendy menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa digunakan dari kelompok inti awal Zhao Ping. Jadi, dia harus mencari dari kelompok kedua. Kelompok kedua adalah para bandit. Pertama adalah para bandit dari Gunung Angin Hitam, dengan Zhuo Zigang sebagai pemimpinnya, seorang pejuang yang kasar. Dia bagus untuk bertarung, tapi tidak untuk merekrut orang. Wakil pemimpin kedua sudah dieksekusi. Pemimpin ketiga, Zhang Zongliang, sedang bertugas menggali batu bara, tidak punya waktu untuk keluar. Selain itu, dia penakut, bagus untuk pekerjaan stabil, tapi tidak untuk tugas berbahaya yang berisiko tinggi. Pemimpin keempat dan kelima tidak punya pekerjaan penting, tetapi mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, dan kecerdasan mereka setara dengan orang biasa. Tidak punya kekuatan atau strategi, bisa diabaikan. Adapun pemimpin keenam, Liu Jun, dan pemimpin ketujuh, Wen Qi, mungkin mereka berdua bisa bekerja sama dengan baik. Keduanya memiliki kekuatan yang cukup baik dan cukup cerdik. Selain itu, Wen Qi adalah adik ipar Zhao Ping, sehingga tidak akan masalah berapa banyak uang yang dihabiskan, Zhao Ping tidak akan banyak mengeluh. Sementara itu, mereka dicatat sebagai cadangan. Selanjutnya adalah para bandit dari daerah lain yang datang bergabung. Seperti Mao Xiba, sama seperti Zhuo Zigang, seorang pejuang kasar dari tentara elang terbang. Lalu ada Shen Bao, dia harus pergi ke kota Bianliang di Yuzhou untuk mengumpulkan anak buahnya, jadi dia sibuk. Selain itu, dia memiliki mulut yang tajam. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, bukan hanya tidak bisa merekrut ahli, tapi juga bisa menyebabkan masalah. Jadi, dia dikeluarkan dari daftar. Selanjutnya, sepertinya tidak ada orang lain dari kelompok bandit. Terakhir adalah kelompok ketiga, yaitu para tentara dari desa Siping. Apakah para tentara ini akan mengikuti perintah Zhao Ping? Satu-satunya yang bisa memberi izin adalah Bupati Kabupaten Yunnan, Su Tianhua, yang membiarkan Qi Liang bekerja dengan Zhao Ping. Sayangnya, Qi Liang masih dalam tugas pemberantasan bandit di Kabupaten Linhai dan belum kembali. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Membawa 1000 tentara untuk memusnahkan bandit di satu kabupaten, dan sampai sekarang belum selesai, sangat memalukan bagi Zhao Ping. Orang seperti itu tidak berguna, hanya beban. Gubernur Peng Yue dan Gubernur Qingzhou, Chen Xinghe, mendukung Zhao Ping, tetapi pasukan mereka harus siap menghadapi serangan musuh, tidak bisa dipindahkan. Selain itu, mengirim tentara untuk merekrut ahli juga tidak efektif. Jika para ahli itu ingin bergabung dengan tentara, mereka sudah melakukannya, tidak perlu mencari pekerjaan lain. Setelah mempertimbangkan semua ini, Ruan Wendy menyadari bahwa tidak banyak orang yang bisa digunakan di sekitar Zhao Ping. Dengan ini, masih berpikir untuk membalas dendam, berpikir untuk merebut tahta, melindungi dinasti Dawei, berpikir terlalu jauh, bertahan hidup sendiri sudah menjadi masalah. Perkembangan, terus berkembang. Sebelum kita cukup kuat, jangan biarkan Zhao Ping membuat masalah lagi. Jika mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu, kita tidak akan tahu bagaimana kita mati. Sementara itu, Zhao Ping melanjutkan, untuk jumlah orang, rekrut tentara. Sekarang saya memiliki stempel militer dari Kaisar untuk pasukan anti-bandit, bisa merekrut 5.000 tentara, ini harus segera diselesaikan. Selain itu, ekspansi tentara elang terbang juga tidak boleh berhenti. Mengru, periksa dengan cermat, usahakan segera mencapai jumlah penuh tentara elang terbang hingga 5.000 orang. Dengan demikian, kita akan memiliki 10.000 tentara. Bahkan jika ada pasukan besar yang menyerang, kita bisa bertahan. Rencana rekrutmen pasukan anti-bandit akan kamu atur, Ruan Wendy, dan ekspansi tentara elang terbang akan diatur oleh Mengru. Baik, keduanya mengangguk.
Ruan Wendy merasa pahit dalam hati. Apakah ini yang disebut bekerja lebih keras karena memiliki kemampuan? Namun, dia hanya bisa mengeluh dalam hati, tidak berani mengatakan lebih banyak. Baru saja menjadi penasihat militer tentara elang terbang, jika karena ini dia dipecat oleh Zhao Ping, tanpa menerima 1 hari gaji pun, itu akan sangat merugikan. Kita tidak bisa hanya memiliki tentara tanpa kuda. Zhao Ping melanjutkan, Liu Jia telah mengirim bisnis keluarga Tong sesuai kesepakatan. Juga mengirim lebih dari 20 kuda yang ditunggangi oleh Liu Wenhao dan yang lainnya, semuanya bisa dianggap sebagai kuda perang. Terus cari cara untuk mendapatkan lebih banyak kuda perang. Minimal 500 kuda, kita harus membentuk pasukan kavaleri berjumlah 500 orang. Penasihat militer Ruan, kamu urus ini. Baik, Ruan Wendy berkata dengan wajah muram. Jika terus diatur seperti ini, dia bisa mati karena kelelahan. Dia harus melatih bawahannya yang handal. Siapa yang tepat untuk dilatih? Setelah mempertimbangkan kembali, Ruan Wendy menyadari bahwa semuanya adalah pejuang kasar, tidak ada yang benar-benar berguna. Ah, mengapa saya berada di tempat yang lemah seperti desa Siping ini? Sangat lemah dan ambisius. Sungguh membingungkan. Yang kedua, berdagang. Zhao Ping melanjutkan, bisnis kain kita di Provinsi Donghai berjalan dengan baik, bisa kita tiru dan kembangkan ke provinsi dan kabupaten lain. Juga membangun pabrik tekstil di Qingzhou, menggunakan ibu kota sebagai pusat, berkembang ke berbagai provinsi. Ekonomi adalah kekuatan produksi pertama, desa Siping kita juga harus menjadikan ini sebagai tujuan. Hanya dengan perkembangan perdagangan, kita bisa mendapatkan lebih banyak uang. Dengan uang, kita bisa mengembangkan hal lain. Saya akan pergi ke ibu kota provinsi untuk membicarakan ini dengan Wen Hui dan Liu Jun. Tetapi untuk keamanan, tetap kamu yang bertanggung jawab sebagai penasihat militer. Mereka bekerja di luar, kita harus memastikan keamanan mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk kita. Satu lagi jalur perdagangan yang akan dikelola oleh Mu Qiao. Mu Qiao. Ruan Wendy mengerutkan kening, apakah dia bisa dipercaya? Dia dari keluargamu, dan keluargamu memiliki hubungan rumit di ibu kota, apakah itu tidak akan membawa masalah bagi kita? Tidak masalah. Zhao Ping tertawa kecil, kita hanya berdagang, tidak terlibat dalam hal lain. Jika keluargamu tidak bisa mempertahankan bisnis mereka sendiri, bantuan kita pun tidak banyak berarti. Jika itu terjadi, kita akan mundur dan melindungi diri sendiri. Jika Tuan sudah memutuskan, saya tidak akan berkata apa-apa lagi, semuanya akan mengikuti perintah Tuan. Ruan Wendy mengangguk. Dalam hal perdagangan, dia tidak paham. Ikuti perintah saja. Yang ketiga, dan yang paling penting, merekrut bakat. Zhao Ping melanjutkan, saya telah meminjam nama Gubernur Chen Xinghe, memanfaatkan ketidakstabilan di pemerintahan Qingzhou, mendesak kebutuhan akan banyak orang. Nanti, setelah gubernur mengumpulkan orang-orang, mereka akan dikirim ke desa Siping. Kita akan memilih mereka terlebih dahulu, jika cocok, mereka akan tinggal. Jika tidak cocok, beri mereka sedikit uang untuk dikirim pergi, atau serahkan pada gubernur. Ruan Wendy menghela nafas lega, memuji, rencana ini bagus, Tuan. Apakah kamu ingin mengurangi bebanmu? Zhao Ping tertawa dan bertanya. Ruan Wendy tersenyum malu, tidak perlu dijelaskan. Jangan berharap. Namun, Zhao Ping berkata dengan tegas, sebagai penasihat militer, pekerjaanmu yang paling berat. Meskipun kita bisa merekrut banyak orang, kita tidak tahu latar belakang mereka, setidaknya untuk waktu yang lama mereka tidak bisa menyentuh urusan rahasia desa Siping kita. Selama waktu itu, kamu harus melatih dan menyelidiki mereka. Setelah diverifikasi, baru ditempatkan sesuai kebutuhan. Baik, Ruan Wendy mengangguk dengan wajah muram. Lelah ya lelah, setelah melatih orang-orang, dia akan lebih ringan. Itu rencanaku, penasihat militer Ruan, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Zhao Ping bertanya lagi. Hanya ini, Ruan Wendy sedikit bingung. Bukankah Tuan sedang berbicara tentang masalah kudeta di istana? Rencana ini tidak ada yang terkait dengan istana.
Semuanya tentang perkembangan desa Siping. Saya akan pergi ke ibu kota. Zhao Ping berkata dengan suara lantang, saya akan menangani urusan di sana sendiri. Bab 279, apakah kakakmu layak untuk tuan? Tidak bisa. Meskipun Ruan Wendy mendukung rencana ini, dia tetap yang pertama menolak. Tuan adalah kunci desa Siping, kamu tidak bisa mengambil risiko. Bagaimana kalau aku menggantikan tuan? Bagaimanapun, aku pernah tinggal di ibu kota, jadi aku lebih familiar dengan tempat itu. Ditambah lagi, keluarga Liao memiliki hubungan baik dengan keluarga Liu, aku juga mengenal Jenderal Tua Liu, jadi lebih mudah untuk berbicara dengan mereka. Selain itu, dengan membawa simbol militer tentara elang terbang dari Jenderal Elang Terbang, aku bisa menunjukkan identitasku kepada Jenderal Tua Liu. Aku yakin bisa membujuknya untuk bersiap lebih awal. Apakah kamu bisa membantu Kaisar mendapatkan uang? Zhao Ping bertanya kembali. Ruan Wendy terdiam lama tanpa bisa menjawab. Bukankah tujuannya pergi ke ibu kota untuk mengingatkan Jenderal Tua Liu agar dia bersiap lebih awal? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi membantu Kaisar mendapatkan uang? Kenapa pemikirannya begitu melompat-lompat? Dia mulai merasa kewalahan. Apakah dia sedang meremehkan orang tua ini? Penasihat militer Ruan, siapa yang memiliki kekuatan terbesar di dinasti Da Wei? Tanpa menunggu jawaban dari Ruan Wendy, Zhao Ping menjelaskan, tentu saja, Kaisar saat ini. Sebelumnya, Su Tianhua pernah memberitahuku tentang 3 hal yang disukai oleh Kaisar. Pertama, suka perang. Kita tidak bisa menyediakan itu, jadi tidak terhitung. Kedua, suka minum. Aku bisa membawa beberapa anggur akasia ketika aku pergi, bahkan aku bisa membuatnya di sana, memastikan Kaisar mabuk. Saat mengatakan ini, Zhao Ping teringat beberapa video pendek yang dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Menantu mengunjungi mertua, minum alkohol sampai bersaudara di toilet. Apakah Kaisar akan bersaudara dengannya ketika mabuk? Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini dengan sembrono. Asalkan Kaisar minum dengan puas, dia bisa melindungiku. Aku bisa melakukan hal lain dengan lebih mudah. Ketiga, suka uang. Aku bisa membantu Kaisar mendapatkan uang, dia tidak akan bisa tanpaku. Dia juga akan mengirim orang untuk melindungiku, jadi lebih aman bagiku untuk pergi ke ibu kota daripada kamu. Ini, Ruan Wendy ingin menolak, tapi tidak bisa menemukan alasan. Lalu Zhao Ping melanjutkan, tentu saja, ini hanya ide awal, kita harus menundanya dulu, selesaikan urusan sekarang baru bersiap pergi ke ibu kota. Ruan Wendy menghela napas lega. Tidak pergi sekarang itu bagus. Menunggu beberapa waktu lagi, seharusnya bisa merekrut kekuatan tempur yang lebih tinggi. Saat itu bisa pergi ke ibu kota bersama Tuan. Setidaknya keamanan lebih terjamin. Tuan, ada urusan lain yang harus diselesaikan. Ruan Wendy bertanya, jika tidak ada, aku akan pergi. Ya, silakan. Zhao Ping melambaikan tangan. Pertemuan pun dibubarkan. Zhuo Zigang dan Wen Qi saling berpandangan, keduanya merasa pahit. Dulu saat rapat, mereka masih bisa bicara beberapa kata. Tapi sekarang, tidak bisa bicara sama sekali. Sungguh canggung. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar. Dengar-dengar Tuan sedang rapat, kenapa kalian sudah keluar? Itu Mao Shiba. Setelah Zhuo Zigang kembali dari kemenangan, membawa bekas bandit dari Sungai Qianhe, sebagai kepala bandit, dia harus mengatur segalanya. Setelah selesai, dia mencari Ruan Wendy untuk menanyakan urusan, dan diberitahu bahwa sedang ada rapat, jadi dia datang. Dia adalah anggota tentara elang terbang, bahkan seorang kepala 100 prajurit. Rapat penting seperti ini, bagaimana bisa dia ketinggalan? Namun Zhuo Zigang dengan suara dalam berkata, rapat sudah selesai. Sudah selesai. Mao Shiba tertegun, ekspresinya menjadi canggung. Apa maksudnya? Rapat tidak mengundangnya, karena dia adalah bandit dari Sungai Qianhe, bukan orang desa Siping yang sebenarnya. Masih harus waspada terhadapnya. Ingin mengeluh beberapa kata ketidakpuasan, tapi teringat bahwa Tuan adalah suami dari Jenderal Elang Terbang. Sulit bertemu dengan Jenderal, jadi tidak bisa menyinggung perasaannya. Mao Shiba menekan pikiran ini. Tanya dulu,
Jika isi rapat bisa diungkapkan padanya, berarti Tuan tidak mengecualikannya. Jika bahkan isi rapat tidak bisa diberitahu padanya, hari ini dia harus memperjuangkan statusnya, atau siapa yang akan mempercayai kepala 100 ini. Jadi dia berkata pada Zhuo Zigang, apa yang dibicarakan dalam rapat? Ada pengaturan apa? Apa tugasku? Mao Shiba bertanya 3 pertanyaan sekaligus. Mana aku tahu. Namun, Zhuo Zigang menjawab dengan kesal. Apa maksudnya? Mao Shiba meninggikan suaranya, alisnya naik, ingin marah. Zhuo Zigang melanjutkan, Tuan berkata banyak, penasihat militer Ruan juga banyak bicara, tapi aku hanya orang kasar, tidak mengerti apa yang mereka katakan. Bahkan tidak seperti mendengarkan Li Mubai mengajar. Apa? Tidak mengerti. Zhuo wakil kepala pengawal, kepala 100 Mao, kalian berdua ikut denganku. Tanpa menunggu Mao Shiba bertanya lagi, Ruan Wendi memanggil mereka. Tidak memberi kesempatan untuk menjawab, dia berbalik dan pergi. Zhuo Zigang segera mengikuti. Mao Shiba ragu-ragu, tapi tetap mengikuti, sambil menarik Zhuo Zigang, dengan sengaja tertinggal beberapa langkah dari Ruan Wendi, bertanya dengan suara pelan, Zhuo Zigang, katakan yang sebenarnya, apakah Tuan memberikan perintah tutup mulut, jadi kamu tidak mau memberitahu isi rapat? Tuan berniat mengecualikan aku. Apa yang kamu pikirkan? Zhuo Zigang berkata tanpa ekspresi, kenapa harus mengecualikanmu? Kamu dulu adalah kepala 100 tentara elang terbang, sekarang juga kepala 100 tentara elang terbang, adalah bawahan dekat Tuan. Tuan sangat memanfaatkanmu, bagaimana mungkin mengecualikanmu? Alasan tidak memberitahumu isi rapat, karena aku juga tidak mengerti. Membicarakan kudeta istana, strategi, pemberontakan, menjadi kaisar dan sebagainya, membingungkan, aku tidak mengerti. Hanya melihat Tuan dan penasihat militer saling memuji, tidak menjelaskan pengaturan sebenarnya. Sekarang penasihat militer memanggil kita, seharusnya untuk memberikan tugas khusus. Penasihat militer, Mao Shiba terkejut. Ya, Zhuo Zigang berkata, Mao Shiba, Jenderal Elang Terbang telah resmi menunjuk Ruan Wendi sebagai penasihat militer tentara elang terbang kita. Sekarang kita punya satu lagi atasan. Ruan Wendi menjadi penasihat militer, sesuai dengan harapanku. Mao Shiba mengangguk. Tidak lagi mempermasalahkan kenapa tidak diundang rapat, dia mengikuti Zhuo Zigang ke ruang rapat lain. Meskipun Zhao Ping hanya seorang mahasiswa kedokteran, yang baru magang di rumah sakit, belum masuk dunia kerja sepenuhnya. Namun, terpengaruh oleh drama TV, video pendek, dan lingkaran pertemanannya. Dia tahu bahwa untuk memimpin sebuah perusahaan maju, selain belajar dan berpikir terus-menerus, juga perlu mengadakan rapat untuk memunculkan ide. Dengan demikian, bisa menyatukan semua karyawan perusahaan. Semua bekerja ke arah yang sama. Jika ada masalah, bisa dihadapi bersama dan mencari solusinya. Jadi saat membangun rumah, dia membuat beberapa ruang rapat. Selain ruang rapat utamanya, juga ada ruang rapat khusus untuk berbagai keperluan. Seperti ruang rapat biro pengawalan, ruang rapat berbagai pabrik, ruang rapat tentara elang terbang, ruang rapat tentara anti bandit, dan sebagainya. Kali ini Ruan Wendi pergi ke ruang rapat tentara elang terbang. Baru saja Tuan sudah memberikan pengaturan, biarkan aku mengatur urusan berikutnya. Ruan Wendi tidak bertele-tele, langsung ke inti, tugas kalian berdua adalah merekrut tentara. Minimal merekrut 8.000 orang, batas waktu 2 bulan. Merekrut sebanyak itu. Mao Shiba terkejut, apa kita mau memberontak? Dinasti Dawei membatasi jumlah tentara, tidak boleh lebih dari 5.000 orang, tiba-tiba merekrut. Sebanyak ini, tidak takut dicap sebagai pengkhianat. Tepat sekali, akhirnya kamu berpikir juga. Ruan Wendi memuji. Zhuo Zigang di samping hanya bisa membuka mulut, lalu menundukkan kepala. Dengan adanya Tuan dan penasihat militer, pekerjaan berpikir diserahkan pada mereka berdua, dia hanya perlu bertindak. Tuan punya simbol militer tentara anti bandit, bisa merekrut 5.000 tentara. Ruan Wendi menjelaskan, meminta kalian merekrut 8.000 orang, untuk seleksi. Tidak semua orang sesuai dengan persyaratan tentara anti bandit. Selain itu, jika ada yang sangat berkualitas,
tanpa latar belakang mencurigakan, bisa langsung masuk ke biro pengawalan sebagai pengawal. Jika berprestasi, bisa dipilih masuk tentara elang terbang. Baiklah, kedua orang itu mengangguk setuju. Karena mereka berdua adalah mantan kepala 100 tentara elang terbang, juga pernah merekrut tentara, 2 bulan untuk merekrut 8.000 orang, pekerjaan ringan. Selain itu, ada tugas lain, membeli kuda perang. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan, dalam waktu 3 bulan harus mendapatkan 500 kuda perang. Dua tugas ini, jika selesai tepat waktu, ada hadiah. Jika tidak selesai, siap-siap menerima hukuman, minimal 7 hari di ruang gelap. Keduanya gemetar ketakutan, segera menerima perintah dan pergi. Ruan Wendy kemudian memanggil Wen Qi dan Liu Jun. Tidak langsung memberikan tugas, tapi berkata dengan menyesal, "Wen Qi, masalahmu agak serius." "Apa?" Wen Qi bingung. Saat rapat tadi tidak ada masalah. Dia bertanya dengan ragu, "Masalah apa? Berapa istri dan selir tuan?" Ruan Wendy bertanya. 2. Wen Qi berkata, "Istri sah Jenderal Elang Terbang Liu Mengru, selir kakakku Wen Hui." "Lalu menurutmu, apakah kakakmu layak untuk tuan?" Ruan Wendy bertanya lagi. 280, "Apakah kamu bandit itu?" Mendengar hal ini, wajah Wen Qi langsung berubah menjadi suram. Ia sangat ingin maju dan mengajari Ruan Wendy pelajaran. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Ruan Wendy memang benar. Bagaimanapun, saudara perempuannya hanyalah seorang putri dari keluarga Tuan Tanah. Dia bisa membaca dan menulis, sedikit menguasai seni musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Meskipun cantik, dia hanya bisa dianggap sebagai kecantikan di Kabupaten Yunnan. Keluar dari Kabupaten Yunnan, bahkan di ibu kota kabupaten, saudaranya tidak bisa meraih status tinggi. Tentu saja, untuk suaminya yang dulu, itu sudah lebih dari cukup. Bagaimanapun, suaminya saat itu hanyalah seorang pemalas yang berhasil menikahi saudara perempuannya karena keberuntungan besar. Namun sekarang, suaminya sudah mencapai ketinggian yang sulit dijangkau orang lain, dan saudara perempuannya tertinggal jauh di belakang, tidak dapat mengikuti langkah suaminya. Kesenjangan semakin lebar, tetapi sudah menikah, apakah suaminya akan menceraikannya? Menahan amarah di dalam hati, Wen Qi bertanya dengan bingung, "Penasihat militer, apa maksudmu dengan kata-kata ini?" "Istri Tuan, Liu Mengru, memiliki dukungan dari keluarga Liu di ibu kota," jelas Ruan Wendy. Keluarga Liu memiliki 3 jenderal, dan ayah Liu Mengru, Liu Dingbei, memiliki gelar bangsawan, hampir setingkat dengan ksatria. Liu Mengru sendiri juga seorang jenderal di tentara elang terbang. Kamu pasti tahu apa itu tentara elang terbang, kan? Di masa depan, saat mengikuti Tuan dalam pertempuran, pasti akan banyak mendapat prestasi, menjadi orang yang paling dipercayai dan diandalkan oleh Tuan. Seiring dengan itu, posisi Liu Mengru di hati Tuan juga akan semakin tinggi. Jadi, apa hubungannya ini dengan apakah saudaraku pantas untuk Tuan? Wen Qi masih tidak mengerti. Jenderal Liu adalah istri sah dan telah menjadi pasangan Tuan selama bertahun-tahun, bahkan memiliki seorang putri, jadi posisinya di hati Tuan memang tinggi. Saudaraku hanyalah selir, dan itu sudah cukup bagi keluarga kami. Kamu, Ruan Wendy menunjuk Wen Qi dengan ekspresi kecewa. Apakah kamu tidak ingin posisi saudara perempuanmu dinaikkan? Identitas dan status Tuan semakin tinggi, pasti tidak hanya memiliki 2 wanita, kan? Di depan kita saja, sudah ada 2 lagi. Satu adalah Tian Rou dari keluarga Tian di ibu kota provinsi. Meski dibawa ke ibu kota oleh Tian Yi untuk menikah dengan Liu Wenhao, namun setelah kematian Liu Wenhao, pernikahan itu batal. Tuan tidak peduli dengan hal-hal semacam itu, menikahi Tian Rou adalah hal yang normal, kan? Tian Rou memiliki dukungan dari Tian Yi, yang juga merupakan anggota Akademi Hanlin di ibu kota, dan bisa menjadi Kanselir Agung Hanlin. Atau paling tidak, dengan hubungan Tian Yi di ibu kota, dia bisa mendapatkan posisi resmi. Itu lebih baik dari kamu, kan? Yang lainnya adalah Mu Qiao Qiao, yang memiliki dukungan dari keluargamu. Ayahnya adalah kepala militer di Qingzhou,
dan pamannya adalah guru putra mahkota, yang mana pun lebih hebat dari latar belakangmu, kan? Apakah kamu tidak merasa ada ancaman? Itu baru yang ada di depan kita. Di masa depan, Tuan akan bertemu dengan semakin banyak wanita, dan posisi saudara perempuanmu akan semakin rendah. Apakah kamu tidak memikirkan dia sedikit pun? Tuan adalah orang yang baik hati, tidak akan merendahkan saudara perempuanku hanya karena latar belakangnya yang rendah. Tapi perkataan orang sangat berbahaya. Apakah dia bisa menghentikan orang dari berbicara buruk tentang dia? Saat ini di desa Siping, semua saling mengenal, jadi tidak ada yang berkata buruk. Tapi di luar desa Siping, saudara perempuanmu mungkin setiap hari akan mendapat cercaan dan fitnah, kan? Mereka berani. Wen Qi langsung mengangkat alisnya, memegang golok hantu, berkata dengan dingin, siapapun yang berani bersikap buruk kepada saudara perempuanku, aku akan memenggal kepala mereka. Kamu bisa membunuh 1, 2, 10, 100. Ruan Wendy bertanya kembali. Aku, Wen Qi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Liu Jun di sampingnya tertawa dan berkata, penasihat militer Ruan, jangan menggodanya lagi. Sejak kamu mengatakan begitu banyak, pasti ada solusi. Ayo katakan solusinya kepada Wen Qi. Benar, penasihat militer pasti punya solusi. Wen Qi juga tersadar, membungkuk kepada Ruan Wendy, memohon, tolong beritahu solusinya, penasihat militer. Ada, tapi sangat berbahaya. Aku takut kamu. Sebelum Ruan Wendy menyelesaikan kalimatnya, Wen Qi sudah berkata, aku tidak takut. Untuk saudara perempuanku bisa berada di sisi Tuan dengan tenang, aku tidak takut menghadapi bahaya apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Bagus, kamu adalah pria sejati, Ruan Wendy memujinya. Namun, di dalam hatinya, dia tersenyum. Lihatlah, ini adalah orang yang hanya tahu bertindak tanpa berpikir, tidak tahu bahwa dia sedang dimanipulasi. Namun semua ini demi perkembangan desa Siping, Ruan Wendy rela menjadi penjahat ini. Dan apa yang dia katakan sebelumnya memang benar. Wen Qi, sebagai kepala bandit ketujuh dari Gunung Angin Hitam, telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, jadi ada perasaan tertentu. Ruan Wendy juga berharap Wen Qi bisa memiliki perkembangan yang lebih baik. Berharap saudara perempuannya bisa mengikuti langkah Tuan dan selalu berada di sisinya. Tadi saat rapat, Tuan juga ada di sana, ada satu tugas untuk merekrut ahli. Aku tidak mengirim siapapun karena itu tugas yang kusimpan untukmu, bagaimana? Merekrut ahli. Wen Qi bingung, apakah ini bisa membantu meningkatkan posisi saudaraku? Selain itu, ini sepertinya tidak terlalu berbahaya. Kamu salah, Ruan Wendy menjelaskan, ada beberapa jenis ahli. Pertama, yang dibesarkan oleh keluarga besar, mereka biasanya setia kepada keluarga besar. Dan sulit untuk dipengaruhi. Kamu sebaiknya tidak berhubungan dengan mereka, agar tidak membawa masalah. Kedua, pewaris perguruan. Orang-orang seperti ini paling mungkin untuk direkrut. Tapi mereka biasanya sangat bangga dan enggan keluar dari tempat tinggal mereka. Berbicara terlalu banyak dengan mereka bisa membuat mereka marah, itulah bahaya yang ada, bisa saja kamu dibunuh. Ketiga, pembunuh. Mereka juga mudah direkrut, tapi sangat berbahaya. Kemungkinan besar kamu bisa dibunuh. Keempat, pertapa yang berbakat. Mereka biasanya enggan turun gunung, tetapi masing-masing memiliki kemampuan luar biasa, jadi ini adalah fokus kita. Itulah bahayanya. Kemungkinan besar kamu bisa kehilangan nyawa. Sedangkan meningkatkan posisi saudara perempuanmu, itu lebih jelas lagi. Ruan Wendy tersenyum sambil mengusap jenggotnya, pikirkanlah, jika para ahli ini direkrut, diandalkan oleh Tuan, menjalani kehidupan yang lebih baik, siapa yang paling harus mereka berterima kasih? Tentu saja kamu, dan para ahli itu adalah orang yang paling penting bagi keselamatan Tuan. Jika Tuan memiliki masalah, kesulitan, mereka akan tahu terlebih dahulu. Mereka bisa memberitahumu, dan kamu bisa menyampaikannya kepada Wen Hui. Dia bisa memikirkan solusi, membantu Tuan. Apakah itu tidak akan meningkatkan kesan Tuan padanya? Ini, Wen Qi bingung. Dia merasa ada yang tidak benar, tetapi juga merasa apa yang dikatakan penasihat militer masuk akal.
Dia mengangguk dan setuju, penasihat militer, aku percaya padamu. Kalau begitu, aku, Wen Qi, akan menerima tugas merekrut ahli ini. Liu Jun, Ruan Wendy beralih ke Liu Jun di samping, kepribadian Wen Qi agak gegabah, tidak cukup stabil, dan pikirannya sedikit kacau. Kamu pergi bersamanya untuk menyelesaikan tugas ini, setidaknya bisa saling membantu. Baik, Liu Jun menjawab dengan hormat. Bahkan wajahnya menunjukkan rasa syukur. Di Gunung Angin Hitam, dia memiliki hubungan terbaik dengan Wen Qi. Sekarang Ruan Wendy memberikan tugas ini untuk Wen Qi, ini adalah petunjuk yang jelas. Jika bisa merekrut ahli ke desa Siping, Wen Qi akan mendapat pujian besar. Dan para ahli itu juga akan berterima kasih kepada Wen Qi, menganggap mereka sebagai orang Wen Qi. Bahkan jika Tuan tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi, dengan dukungan para ahli itu, saudara perempuannya, Wen Hui, akan memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Kalian berdua kembali bersiap, segera berangkat, Ruan Wendy mendesak. Baiklah, kedua orang itu menjawab dan segera pergi untuk mempersiapkan. Setelah itu, Ruan Wendy mulai memanggil orang lain untuk mengatur tugas lainnya. Sementara itu, Zhao Ping telah menemui Shen Bao dan kelompoknya. Mengingat mereka datang untuk bergabung dan membawa surat dari Song Ming, tentu saja harus ditemui dengan baik. Kebetulan sedang membutuhkan tenaga, Zhao Ping tidak bertele-tele dan menerima seluruh bandit dari benteng Shen Bao. Dia meminta Shen Bao untuk mengirim orang untuk membawa mereka ke sini. Para bandit yang gemuk ditempatkan di kamp pelatihan di bawah pengawasan Gao Meng. Yang lainnya masuk ke pasukan pembasmi bandit, dan yang berprestasi bisa menjadi pengawal. Namun, Zhao Ping tidak memberitahukan apapun tentang tentara elang terbang kepada mereka. Apakah kamu? Namun, saat Shen Bao keluar dari ruang pertemuan, dia bertemu Yun Chengze. Yun Chengze sekarang sepenuhnya bersekutu dengan Zhao Ping. Dia tidak punya pilihan lain. Liu Wenhao terbunuh, Liu Yi dan para penjaga lainnya juga tewas, dan dari rombongan awal, hanya dia yang tersisa. Kembali berarti mati. Lagi pula, dia sebenarnya tidak disukai di rumah Menteri Perang. Lebih baik tinggal di desa Siping dan mengikuti kakak Mengru. Awalnya, dia merasa sombong, berpikir bahwa sebagai putra kedua Menteri Perang dan memiliki wawasan unik. Dalam pembuatan peralatan, dia meremehkan Zhao Ping. Zhao Ping tidak mempermasalahkannya dan langsung mengirimnya ke bengkel militer di desa Siping. Bengkel itu diawasi oleh Lu Xiu dan Zhang Jiuya. Keduanya tahu bahwa bengkel militer adalah hal terpenting di desa Siping, dan kecuali orang-orang yang dipercaya oleh Tuan, orang luar tidak boleh masuk. Jadi mereka tidak menyembunyikan apapun. Baik itu senjata yang ditempa atau sketsa yang digambar, Yun Chengze bisa melihat semuanya dengan mudah. Kemudian, dia benar-benar kagum. Beberapa hari terakhir, dia hampir tidak pernah meninggalkan bengkel, belajar sepanjang waktu. Lu Xiu khawatir jika ini berlanjut, tubuhnya tidak akan tahan, jadi dia memaksanya keluar untuk makan. Saat itulah dia bertemu Shen Bao. Kamu adalah bandit itu. Ada bandit menyerang desa Siping, cepat tangkap dia, Yun Chengze berteriak, memerintahkan penjaga Yun Teng, segera tangkap dia sebelum dia melarikan diri. Bersambung ke bab 281. Terima kasih.